selat 12 km itu yang akhirnya dikasih nama beliau, Gibraltar, Jabal Torik. Jadi dalam bahasa Arab di daerah situ tuh ada bukit atau jabal atau gunung dan berikutnya nama beliau Torik. Jadi oleh orang-orang Spanyol disebut Gibraltar. Kenapa di bukit itu menjadi fenomenal? Karena di situ Tariq bin Ziyad melakukan pidato yang menggetarkan jiwa, membangkitkan semangat luar biasa bagi kaum muslimin. Nah, di dalam peristiwa ini ada perselisihan pendapat para ulama, para penulis-penulis sejarah Islam di masa lalu. Jadi gini, pasukan kaum muslimin itu datang jumlahnya sedikit. Waktu itu 7.000 pasukan kalau tidak salah. 7.000 pasukan, sementara kaum Kristen atau orang-orang di bawah pemerintahan Roderick ini punya banyak sekali, sampai ada yang bilang ratusan ribu, 100.000 gitu, armada. Nah, di atas kertas orang-orang Islam tidak akan mampu melawan kalau yang dihitung itu jumlah. Walaupun dalam sejarah Islam itu jumlah tidak ada masalah. Seringkali jumlah sedikit itu malah membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, di atas bukit itulah Tariq bin Ziyad berpidato. Pidatonya itu kurang lebih itu, wahai kaum muslimin, di depan kita ini adalah musuh. Di belakang kita itu laut. Jadi kita itu tak punya pilihan lagi. Maksudnya kita tuh tak bisa lari. Kalau ke depan itu kita akan bertemu musuh, ke belakang itu kalau lari ke belakang kita ketemu laut. Tapi kita punya iman untuk kemudian kita punya visi besar mendakwahkan Islam, meliputi negeri-negeri di depan itu dengan rahmat Islam. Nah, itu yang membakar semangat orang-orang muslimin pada waktu itu. Nah, terjadi perbedaan pendapat atau terjadi perbedaan versi cerita sejarah di masa itu, yaitu tentang ada salah satu pidato kaum Tariq bin Ziyad yang bilang, karena di depan kita musuh, kita tak bisa lari, maka kita bakar kapal. Kalau kita bakar kapal ini nih, jadi kita tak ada alasan lagi lari. Jadi alasannya ya perang, maju terus. Versi ini mengatakan bahwa akhirnya Tariq bin Ziyad bersama pasukannya itu membakar kapal yang dibawa dari Ceta, yang dibawa dari Afrika Utara. Kapal dibakar, mereka semangat, lalu perang dan menang. Itu versi yang pertama. Namun versi ini oleh sebagian ulama yang lain itu dibantah, karena ini bukan karakter kaum muslimin. Dari beberapa fakta, misalnya fakta tentang kapal-kapal tersebut. Kapal-kapal tersebut itu bukan miliknya kaum muslimin. Mungkin sebagian adalah punya kaum muslimin, tapi sebagian yang lain tuh miliknya Julian. Dan di dalam catatan sejarah itu, Julian itu tidak memberikan kapal tersebut, melainkan meminjamkan. Bahkan setelah takluk, setelah Andalusia itu takluk oleh kaum muslimin, itu Tariq bin Ziyad ada meminta bantuan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Nanti datang lagi kloter berikutnya, ada 5.000 pasukan. Ini pakai apa mereka berangkat kalau kapalnya udah dibakar? Kan logikanya seperti itu. Artinya kapal itu milik Julian, kemudian bukan dibakar karena tidak mungkin tidak izin kepada pemiliknya. Kok orang muslimin seperti itu. Yang berikutnya, alasan berikutnya itu ada kloter keberangkatan berikutnya, bantuan dari Musa bin Nusair itu sebanyak 5.000 pasukan yang membantu pasukan Tariq bin Ziyad. Berarti mereka naik kapal lagi. Jadi kapal datang, mungkin pulang lagi ke Afrika, datang lagi ke Andalusia. Itu. Lalu ada lagi alasan yang mengatakan bahwa akidah kaum muslimin itu tidak semurah itu. Jadi jangan jadi karena kita gentar ada musuh di depan, untuk menghadapi musuh itu supaya kita tuh kuat, supaya kita ini percaya diri, maka kita harus tak punya alasan untuk maju. Salah satunya dengan membakar kapal. Ini alasan utama yang menurut saya begitu logis secara nalar, dan memang ini persoalan akidah. Sebenarnya kalau udah ngomong urusan akidah kaum muslimin itu sudah merupakan keyakinan. Tidak ada kapal dibakar atau tidak dibakar kapal, di depan tuh ada musuh,
motivasinya jihad, motivasinya menyebarkan rahmat Islam, motivasinya kemenangan demi mensejahterakan orang-orang di depan itu, ya tetap maju gitu. Nah, akidah ini tidak bisa ditawar-tawar dengan kita maju aja, kita mundur. Kalau supaya tidak mundur itu kita bakar kapal supaya kita kuat. Jadi kekuatan kaum muslimin pada waktu itu bukan karena kapal dibakar, melainkan karena memang tertanam dalam akidah, dalam dada ini bahwa kemenangan itu harus diraih. Itu perbedaan pendapat antara para sejarawan yang mengatakan bahwa kemenangan kaum muslimin, kemenangan Tariq bin Ziyad itu karena kapal yang dibakar, atau versi yang berikutnya itu kemenangan itu karena memang akidah kaum muslimin itu betul-betul kuat. Cerita kapal yang dibakar itu adalah cerita fiksi yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan barat yang mereka tuh tak tahu, mereka tuh bingung. Apa alasan orang Islam ini menang? Apa bisa menang kan gitu. Jadi orang-orang barat tuh kan melakukan penelitian. Misalnya perang Badar, 300 orang lawan berapa 10.000 orang misalnya, atau lawan 1.000 orang, menang. Terus perang yang lain lagi itu jumlahnya sedikit menang, jumlahnya sedikit menang. Lalu kejadian berikutnya tuh, yang istimewanya tuh, kejadian itu di bulan Ramadan, kayak sekarang ini. Orang-orang Islam tuh bulan Ramadan tuh malah luar biasa. Perang Badar bulan Ramadan. Nah, penaklukan Tariq bin Ziyad di Andalusia itu juga terjadi di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, 28 Ramadan. Kalau zaman modern ini kayak di akhir-akhir Ramadan tuh orang lemas, ngeletak di masjid nunggu sholat zuhur, nunggu sholat asar, nunggu sholat maghrib di masjid, tak ada buat gitu. Nah, padahal di masa lalu itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa untuk membangkitkan giroh, baik itu fisik, non fisik, semangat. Nah, itu yang perbedaan ini yang kemudian saya pikir ini perlu diluruskan, perlu diceritakan kembali. Artinya sejarawan-sejarawan barat itu kebingungan apa alasan sebenarnya orang Islam ini bisa menang gitu, padahal jumlahnya sedikit. Jadi dikarang-karanglah cerita tentang kapal yang dibakar, sehingga orang-orang Islam ini semangatnya menjadi kuat lalu bisa menang. Padahal tidak dibakar kapal pun atau tidak pakai kapal pun, semangat orang Islam itu dari awal tuh akidahnya itu udah betul-betul kuat untuk mengalahkan musuh di depan. Nah, itu saya pikir cerita yang perlu saya ceritakan hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa ada kesempatan di pekan-pekan berikutnya tentang bagaimana tanah Andalusia itu akhirnya setelah didatangi oleh Tariq bin Ziyad kemudian melahirkan orang-orang yang luar biasa, ulama, ilmu pengetahuan, kemudian ahli kesehatan, lalu berbagai macam. Jadi tanah Andalusia nih itu tuh salah satu mercusuar di dunia ini, didaungi oleh Islam. Jadi dulu tuh kota besar itu Baghdad. Di masa itu tuh ada Baghdad. Baghdad itu terang benderang karena ada perpustakaan yang luar biasa. Nah, nanti setelah Baghdad itu lahirlah tanah Andalusia yang membuat mata orang Eropa tuh terbelalak tak berhenti-berhenti. Kok bisa yo ada negeri seindah ini? Padahal sebelumnya itu tuh banjir atau tanah becek atau di dalam rumahnya orang-orang buang kotoran sembarangan. Ada ahli sejarah tuh yang menulis bahkan orang-orang barat itu tidak mencukur rambutnya itu sampai sangat panjang sekali, rambutnya tumbuh di wajah-wajah mereka tuh, dan mereka mandi itu setahun tuh cuma sekali. Islamlah yang mengajarkan orang-orang barat tuh kemudian mengenal air, cara bersih-bersih, cara bersuci, mandi, kemudian sholat, dan akhirnya betul-betul menjadi rahmat yang luar biasa tak terkira sampai akhirnya menaungi sekitar 2/3 dunia. Nah, cerita ini insya Allah akan berlanjut pekan depan, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan Ramadan kali ini sekali lagi mudah-mudahan ikut memotivasi kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan syariat secara menyeluruh, menjalankan perintah-perintahnya, kemudian meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan itu larangan pribadi, larangan perintah pribadi, larangan pribadi, perintah masyarakat, juga ada perintah dalam urusan bernegara.
Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.